Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang semoga hari ini berbahagia. Senang sekali pagi ini Pak Bayu masih bisa menyapa kamu lewat video pembelajaran. Semoga kamu juga terus semangat dalam belajar. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, pagi ini jangan lupa mengucap syukur. Dan pagi ini mari kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia, masih dalam sub menulis terbatas, pertemuan keempat tentang teks petunjuk yang akan kita bahas. Baik, sebelum itu mari kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari kurang lebih 20 menit ke bawah, insyaallah kan Allah beri kemudahan. Baik anak-anak, masih ingat tadi judulnya apa? Teks petunjuk. Teks petunjuk. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada gambar rice cooker. Rice cooker atau mesin pemasak nasi akan menghasilkan nasi. Kemudian di sini kita jumpai ada buah-buahan segar. Jika dipadukan dengan blender, maka dia akan menghasilkan jus buah yang segar. Selanjutnya di sini ada pemanggang atau oven yang kita kenal. Jika dia dimanfaatkan dengan baik, maka akan menghasilkan kue yang lezat. Di bawahnya ada gambar tabung gas. Jika dia dipasang dengan baik, maka akan menghasilkan nyala api pada kompor gas. Dan contoh terakhir, di sini ada apa ini? Alat yang digunakan untuk menempelkan televisi ke dinding. Jika dipasangnya dengan benar dan kuat, maka TV atau televisi akan menempel pada dinding. Nah, baik anak-anak, di sini kita lihat ada suatu alat atau produk, ya. Ada rice cooker, ada blender, ada oven, ada kompor gas, dan ada pemasang televisi. Semua ini alat, dan semua ini menghasilkan sesuatu dari kegunaannya. Semua ini alat dan menghasilkan sesuatu dari kegunaannya. Nah, hasilnya baik atau tidak tergantung bagaimana kita melakukannya. Hasilnya baik atau tidak tergantung bagaimana kita melakukannya. Contoh yang pertama, jika kita melakukannya dengan benar, sesuai petunjuk, maka akan dihasilkan nasi yang baik, nasi yang matang, nasi yang bisa dimakan. Nah, begitu pula dengan contoh-contoh yang lainnya. Di sini Bapak simpulkan, tolong disimak. Bapak simpulkan, hasil yang baik akan didapat jika kita melakukannya dengan benar. Hasil yang baik akan didapat jika dilakukan dengan benar. Ya. Bagaimana caranya supaya benar? Maka harus dilakukan sesuai petunjuk. Nah, cara yang dilakukan harus sesuai petunjuk. Itu. Contoh, memasak nasi. Nah, misalnya orang tua kamu memasak nasi, hasilnya baik. Selain karena berasnya baik, karena orang tua kamu memasaknya dengan benar.
langkah-langkahnya benar, dari mulai mencuci berasnya dengan baik, kemudian bahkan kalau di Islam ketika mencuci berasnya itu kalau perlu ditambah basmalah, ditambah sholawat, supaya ditambah doa supaya ketika dimakan masuk tubuh, nah tubuh ini menjadi baik. Nah, coba kalau misalnya ketika setelah mencuci beras dengan air bersih, kemudian dimasukkan ke dalam rice cooker, setelah dicolokkan, ibu kamu lupa menekan tombol cook, atau tombol masak, maka nasi itu tidak akan matang. Nah, jadi masing-masing hasil ini akan mendapatkan hasil yang benar jika dilakukan sesuai petunjuk gitu. Nah, menekan tombol cook kan salah satu langkah-langkah supaya mendapatkan nasi yang matang gitu ya. Jadi pada kesempatan ini kamu diminta untuk memahami sebuah teks petunjuk. Ya, bagaimana teks petunjuk menggunakan rice cooker misalnya. Bagaimana teks petunjuk menggunakan blender. Bagaimana teks petunjuk menggunakan oven. Bagaimana teks petunjuk memasang kompor gas. Dan ini memang skill, kemampuan yang harus kau miliki pada suatu hari nanti. Ya. Sekarang mungkin secara teori kamu belajar dan aplikasinya nanti di rumah masing-masing. Nah, bagaimana memasang peralatan yang lainnya, ya? Nah, itu pengantar dari Bapak. Sekarang kita ke pengertian. Teks petunjuk adalah arahan atau cara menggunakan suatu produk. Jadi isinya arahan atau cara untuk menggunakan suatu produk. Nah, di kelas 6 ini kamu harus tahu atau memahami, bahasa lebih tepatnya memahami, kamu harus memahami cara-cara menggunakan suatu produk. Bapak ulang, kelas 6 kamu harus paham cara-cara menggunakan produk. Nah, kemudian di soal nih, dalam konteks persoalan, di soal ini petunjuknya itu dibuat acak. Ya, di soal itu dibuat acak dan kamu diminta untuk menyusunnya menjadi petunjuk yang benar. Bapak ulang, di soal dibuat acak dan kamu diminta untuk menyusunnya menjadi petunjuk yang berurutan atau petunjuk yang benar sesuai dengan langkah-langkah. Nah, kiranya begitu. Contoh. Jadi bukan praktek langsung ya, tapi cuma memahami mana urutan yang benar. Insya Allah mudah. Di sini ada gambar lemari plastik, ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, bagaimana petunjuk memasang lemari portable atau lemari yang bisa dipindahkan? Paham ya pertanyaannya? Bagaimana petunjuk memasang lemari portable? Nah, di kelas 6 ini dimudahkan. Ada langkah-langkahnya yang sudah disediakan, tapi langkah-langkah ini kurang lebih masih tidak urut sih. Biasanya. Oke, kita lihat. Kita baca soalnya dulu. Urutan cara memasang lemari portable yang tepat. 1. Keluarkan semua bagian lemari dari kardusnya. Oh, artinya dia ketika beli masih di dalam kardus nih lemarinya, gitu kan? Rangkai kerangka lemari menggunakan baut atau pipa menyambung. Lihat bentuk lemari sesuai gambar. Pilih kerangka sesuai panjang gambar. Pastikan kerangka berdiri dengan kuat. Pasang kain penutup dengan rapi. Lemari siap digunakan.
Nah, baik. Nah, di sini kita harus berpikir dengan cepat ya, atau dengan logika. Pasti yang terakhir lemari siap digunakan, ya enggak? Iya dong. Berarti jawaban terakhirnya 7. Berarti C salah. Yang C salah ya. Nah, depannya yang mana nih? 1 atau 2? Pilihannya 1 atau 2. Keluarkan semua bagian lemari dari kardus atau rangkai kerangka lemari menggunakan baut. Tentu yang pertama ialah kardus. Keluarkan. Ya kan? Pasti yang pertama keluarin. Keluarin dulu, kan baru beli. Keluarin. Berarti yang depannya nomor 2 salah. Nah, sekarang pilihan mengerucut di pilihan A atau B. Depannya benar 1, belakangnya 7. Baik, sekarang setelah 1 di sini ada perbedaan 2 atau 3. Ya. Yang pilihan A kan setelah 1 2. Yang B setelah 1 3. Nah, yang benar yang mana nih? Kita lihat yang A. Keluarkan semua bagian lemari dari kardus. Udah kan? Yang kedua, rangkai kerangka lemari menggunakan baut atau pipa penyambung. Jadi setelah dikeluarin langsung rangkai aja nih. Padahal bentuknya gimana belum tahu. Pasti yang kita lihat yang B. Keluarkan semua bagian lemari dari kardus. Lihat bentuk lemari sesuai gambar petunjuk. Ini benar nih. Jadi setelah ada kardus nih kan, kardusnya nih, pasti setelah kita keluarin, ya kan, alat-alatnya, pasti kita lihat, oh bentuknya gini, gitu kan. Nah, jadi tersusunnya rapi, gitu. Jadi nomor 1 keluarkan, dan nomor 2 lihat gambar. Sehingga jawabannya lebih tepat B. B ya. Nah, insyaallah dipahami. Lanjut. Petunjuk menggunakan pemanggang listrik atau oven ya, bahasa mudahnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk rumpang. Nah, ini kayak kemarin nih, paragraf rumpang. Gimana kalau ada kata rumpang? Berarti lihat sebelumnya dan lihat sesudahnya. Kita lihat. Colokan steker pada stop kontak. Apa itu steker? Apa itu stop kontak? Nah, nih untuk memudahkan udah Bapak siapkan. Steker itu atau bahasa kamu biasanya colokan ya. Nah, namanya steker ya. Steker. Bahasa resminya steker. Nah, ini stop kontak. Nah, ini stop kontak. Ingat, ini steker, ini stop kontak. Colokan steker pada stop kontak. Berarti ini dimasukin ke sini kan? Nah, benar. Paham. Masukkan daging ke dalam pemanggang. Paham. Titik-titik. Tunggu beberapa menit. Setelah titik-titik, tunggu beberapa menit. Matikan mesin dengan mengembalikan suhu pada 0. Ambil daging dari pemanggang. Nah, jadi tugas kita di sini. Setelah masukkan daging, terus diapakan? Tiba-tiba tunggu beberapa menit. Jawabannya adalah yang buat cukup mudah sih. Apa nih? Bersihkan pemanggang. Salah. Putar pengatur suhu sesuai yang dibutuhkan. Tambahkan bumbu pelengkap di atas daging. Tutup pemanggang dan biarkan. Jawabannya adalah B. Putar suhu dong. Ya kan? Setelah dimasukin, suhunya diputar nih. Nih, putar. Mau berapa derajat dalam berapa menit. Gitu kan? Nah, misalnya sekian derajat untuk sekitar sekian menit. Setelah itu baru deh tunggu. Gitu ya. Oke, jawabannya B. Nanti silakan ditanya mama kamu tentang cara membuat makanan macam-macam.
Oke, soal terakhir, cara menggunakan blender. Mudah nih, mungkin kamu semua juga hampir semua pernah membuat minuman atau menghaluskan bahan dengan blender. Siapkan blender dan bahan yang akan dihaluskan. Berarti dia mau menghaluskan bahan nih, bahannya mau dihaluskan. Pastikan blender dalam keadaan bersih dan dalam keadaan off. Dalam keadaan mati ya, listrik dari blendernya. Colokkan steker yang tadi. Potong-potong bahan yang akan dihaluskan. Titik-titik, tekan tombol on. Titik-titik, tekan tombol on. Tunggu hingga bahan halus sesuai keinginan. Matikan blender dengan menekan tombol off. Nah, apa di sini? Setelah potong-potong, titik-titik, tekan tombol on. Apa jawaban kamu? Ya, Papa kasih 5 detik. Ya, mungkin ada yang benar, ada yang salah nih. Atau ada yang kurang lengkap. Setelah potong-potong bahan yang akan dihaluskan, jawabannya ialah ada 2. Masukkan dan tutup blender. Ya, jangan lupa ditutup blendernya. Mungkin ada yang jawab masukkan bahan yang sudah dipotong. Ya, benar. Tapi jangan lupa blendernya harus ditutup, baru tekan tombol on. Gitu ya. Baik, sekian. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Simpulannya ialah kamu hanya diminta untuk memahami, ya, memahami sebuah teks petunjuk. Untuk aplikasinya silakan di rumah masing-masing, mungkin suatu waktu kita lakukan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.